Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gayuh Megawati, CGP Angkatan 7 kelas 026.A1 Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang eksplorasi konsep refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam tugas 1.1A4. Untuk refleksi saya, yang pertama, mengenai intisari pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Kemudian, menurut Ki Hajar Dewantara pula, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Tujuan pendidikan yaitu 1. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. 2. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuh kodrat anak. Kemudian, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam di lahan yang telah disediakan. Dalam proses menuntun, anak diberi kebebasan, namun pendidik sebagai pamong dalam memberi tuntunan dan arahan agar anak tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Seorang pamong dapat memberikan tuntunan agar anak dapat menemukan kemerdekaannya dalam belajar. Untuk poin kedua, yaitu pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pembelajaran dari filosofi Ki Hajar Dewantara ada 4. Yang pertama, memerdekakan dan berpusat pada murid. Yang kedua, mengikuti perkembangan zaman. Ketiga, tidak bertentangan pada nilai kemanusiaan. 4. Pembangunan budi pekerti dan berfokus pada proses, bukan hasil. Selanjutnya, perubahan budi pekerti ada 3, yaitu caring, autentik, dan passionate. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kognitif, karsa atau afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Pendidikan harus mampu mengubah budi pekerti peserta didik menjadi lebih baik. Untuk poin ketiga, mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara dapat terwujud jika 1. Guru bersifat among sesuai dengan semboyan atau trilogi Ki Hajar Dewantara. 2. Pembelajaran sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. 3. Kemerdekaan dalam memilih metode pembelajaran dan evaluasi. Poin keempat, konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara di kelas. Untuk penerapan di kelas yang saya lakukan yaitu mengikuti perkembangan zaman dengan berbagai pemanfaatan iptek pada proses pembelajaran melalui platform yang menarik. Yang kedua, sistem among dengan memberikan kebebasan kepada peserta didik menemukan sumber belajar seluas-luasnya untuk menemukan pengetahuan baru baik secara individu maupun berkelompok. Terima kasih. Berikut refleksi yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.